Bismillahirrahmanirrahim. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lanjutkan part yang kedua kajian kita tentang mizan, tentang timbangan. Pokok bahasan atau materi yang akan kita kaji pada part kedua ini adalah tentang pembatal amalan. Jadi ada beberapa hal yang bisa membatalkan amal kita. Ya, begitu nanti di akhirat ditimbang, hangus semua amal kita. Nah, oleh karena itu, sebelum kita ditimbang amal kita di sana, mari kita lihat ya sekarang ini di muka bumi ini, kalau kita pernah melakukannya, bertaubat kita. Bertaubat kita kepada Allah. Dan cara taubatnya sudah saya sampaikan pada alam persinggahan hidup yang ke-8, yaitu tentang hisab. Ada sana satu judul tentang taubatan nasuha. Silakan nanti dibuka lagi. Baik, hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang pembatal amalan ini ya. Yang pertama adalah mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari Al-Qur'an. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, wahai Muhammad, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Surah Al-Kahfi ayat 103. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Jadi ada orang menyangka dia sudah berbuat baik, ternyata di akhirat sia-sia. Kenapa? Karena perbuatan baik yang menurut dia baik tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Silakan buka lagi video alam persinggahan hidup yang ke-8 tentang kriteria amal ibadah yang diterima oleh Allah. Sudah saya sampaikan di sana. Lanjutan ayatnya. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Mereka itulah orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak mengadakan satu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan orang-orang mereka itu neraka jahanam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olok. Nah, jadi ini orang yang memperolok-olok Al-Quran, memperolok-olok Rasul, maka hapus amalan mereka. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, hapus amalan mereka. Orang yang tidak percaya berjumpa dengan Allah, tidak percaya pada hari akhirat, hapus amal mereka. Tidak ada penilaian terhadap mereka, dan mereka masuk neraka tanpa hisab. Nggak percaya, tunggu tanggal mainnya. Ini firman Allah. Na'udzubillah, jangan sampai kita termasuk orang yang demikian. Baik, yang ketiga adalah orang-orang fasik dan munafik. Ini
yang hapus amalan kebaikan. Allah berfirman, kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwah wa aktsara amwalan wa aulada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kamastamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim wa khuttum kalladzi khadu ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Keadaan kamu, hai orang-orang munafik dan orang-orang musyrik, adalah seperti keadaan orang-orang yang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta benda dan anak-anaknya daripada kamu. Maka mereka telah menikmatin bagian mereka, dan kamu pun telah menikmatin bagian kamu, sebagaimana orang-orang sebelum kamu menikmatin bagiannya, dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itulah amalannya menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi orang fasik, orang munafik seperti itu. Jadi orang-orang fasik zaman sekarang ini, orang-orang munafik zaman sekarang ini, mereka begitu bersenang-senang mereka sebagaimana orang-orang munafik dulu. Ya, berbangga-bangga dengan banyak anak, harta benda dan sebagainya. Ya bersenang-senanglah kalian. Begitu kira-kira. Kalau tidak bertaubat, maka di akhirat nanti hapus amalan mereka. Na'udzubillah, jangan sampai kita termasuk orang yang seperti ini. Nah, tentang munafik ini juga sudah saya bahas pada alam persinggahan hidup yang ke-8. Ya, setiap orang munafik pasti orang Islam. Tidak ada orang kafir yang munafik. Namun tidak semua orang Islam munafik. Ada orang Islam yang kafah, insya Allah. Baik, kemudian keluar dari Islam atau murtad. Ini agak terbalik sedikit. Ya. Keluar dari Islam atau murtad. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, kemudian mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah orang-orang yang terhapus amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi murtad keluar dari Islam. Ya, murtad keluar dari Islam, baik murtad hakikat ataupun murtad nilai. Jadi nilainya di sisi Allah sudah murtad, tapi dia tanpa sadar. Nah, itu bahaya sekali yang seperti itu. Namanya murtad nilai dia. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Nah, kemudian orang-orang munafik itu sama dengan orang-orang fasik. Disebutkan dalam surah At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min
ba'di ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan, sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka itulah orang-orang fasik. Jadi orang munafik ini, laki-laki perempuan, selalu menyuruh kepada kemungkaran, kejahatan, melarang kepada kebaikan. Terbalik mereka ini. Orang beriman menyuruh yang ma'ruf, melarang yang mungkar. Amar ma'ruf, nahi munkar. Kalau orang munafik tidak. Amar mungkar, nahi ma'ruf. Jadi yang jelek-jelek itu disuruh terus sama dia, didukung sama dia. Mana yang baik-baik dilarang sama dia, dicegah sama dia. Itu orang munafik itu. Ngakunya Islam. Sama saja, fasik munafik sama saja. Hapus amalan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sampai meninggal tidak taubatan nasuha. Kalau taubat, lain perkara. Baik, kemudian yang keempat, pembatal amalan soleh adalah mengungkit-ungkit amalan dan berlaku riya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wala yu'minu billahi wal yaumil akhir famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabil fatarakahu saldan la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkitnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang-orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang seperti itu bagaikan batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah lagi. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi ini salah satu juga termasuk menghapus amal soleh itu, yaitu mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti perasaan orang. Misalnya, kamu kalau tidak saya tolong, gak mungkin kamu sukses. Nah, itu masjid kalau bukan karena saya itu yang bangun, tidak mungkin itu berdiri. Hapus amalnya semua. Atau menyakiti perasaan orang menerima. Ya, kita memberikan makanan kepada tetangga, kita kasih yang memang kita sudah tidak suka, udah basi, udah berulat, baru dikasih. Hapus amalan kita itu. Atau kita memberikannya dengan cara kasar, dilempar misalnya, tuh ambil tuh, wah kita lempar. Nah, itu seperti itu, hapus amalan-amalan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hati kalau tidak bertaubat dengan taubatan nasuha. Itu ya. Nah, kemudian
Yang kelima, adanya sombong meskipun seberat zarrah biji sawi. Sebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. An Abdillahi ibni Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidaklah akan masuk surga orang yang ada di hatinya seberat biji sawi kesombongan. Gak akan masuk surga kalau ada dalam hatinya sebesar biji sawi atau lebih kecil dari itu, sombong. Walaupun haji berkali-kali, haji 10 kali, orang manggilnya Pak Haji, panjang dia, tapi ada sombong dalam hatinya. Wah, ilmu agamanya hebat, hafal Quran, hafal hadis, tapi ada kesombongan. Hapus amalannya. Qala rajulun inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Jadi salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada orang yang suka dia memakai pakaiannya bagus, sandalnya juga bagus. Apakah itu termasuk sombong ya Rasulullah? Qala, Nabi pun bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, menyukai yang indah. Jadi kalau pakai pakaian bagus, sandal bagus, rumah bagus, mobil bagus, asalkan sudah dia keluarkan infak, zakat, sedekah, itu bukan kesombongan. Niatnya apa? Niatnya Allah suka kepada yang bagus, Allah suka kepada yang indah, Allah suka kepada yang rapi, Allah suka kepada yang bersih. Itu niatnya. Adapun sombong, kata Nabi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran dan orang yang meremehkan manusia. Jadi menolak kebenaran. Misalnya begini, ditunjukkan ini loh dalilnya Al-Qur'annya, ini dalil hadisnya. Lalu apa kata dia? Ah, kau dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil. Nah, dia tolak itu dalil. Sombong dia. Tahu apa kau anak kemarin? Aku sudah berpuluh-puluh tahun di Mekah. Apa ini Mekah? Nggak tahu juga kita ngapain di Mekah. Nah, jadi sombong itu adalah menolak dalil, menolak kebenaran. Hati-hati kita. Kalau ditunjukkan dalil ya terima. Begitu. Juga meremehkan orang. Ah, kau nggak ada apa-apanya kau. Aku lebih hebat. Siapa kau? Ah, begitu. Itu meremehkan orang lain itu namanya sombong. Itulah kata Nabi. Jadi hati-hati. Ini kalau tidak taubat, ya, menghapuskan amalan-amalan soleh. Berlindung kita kepada Allah. Baik, kemudian yang keenam, beramal mengharapkan balasan dunia. Nih, jadi beramal akhirat tapi mengharapkan balasan dunia. Sebagaimana Allah berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh akhirat, kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Kenapa? Karena memang mencari dunia semata. Ya, belajar agama
tapi tujuannya mencari dunia. Dia memperkaya diri dengan agama, kedok saja. Ya, bisa dijual sana, sogok sini, suap sana, untuk ini, untuk itu. Kedoknya agama, banyak sekali. Apalagi yang lain-lain. Nah, jadi hati-hati kita, jangan sampai kita mengutamakan kehidupan dunia. Nah, tentang alam dunia, silakan buka lagi channel saya itu, Alam Persinggahan Hidup yang Ketiga. Seperti bangkai anak kambing dunia ini. Begitu disebutkan dalam hadis. Kalau tidak hati-hati. Nah, baik. Kemudian yang ketujuh, yang bisa membatalkan atau menghapuskan amal-amal soleh di akhirat, berucap atas nama Allah bahwa seseorang itu tidak akan diampuni dosanya. Ini hati-hati. Hadis riwayat Imam Muslim. An Jundabin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddasa, bahwasanya Rasulullah itu menceritakan anna rajulan qala, bahwa ada seseorang berkata, wallahi la yaghfirullahu li fulanin, demi Allah, Allah tidak akan memberikan ampun kepada si fulan itu. Wa innallaha ta'ala qol, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man dalladzi yata'alla alayya alla aghfiru li fulanin fa inni qad ghafartu li fulanin. Nah, jadi kata Nabi, siapa-siapa yang telah bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, maka sesungguhnya aku sudah mengampuni si fulan itu, wa ahbatu amalaka, dan akulah yang akan menghapuskan amalan engkau yang mengatakan seperti itu. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa ada orang, ya, ini hadis qudsi ini, ada orang yang mengatakan kepada orang lain, kamu itu nggak bakal diampuni sama Allah dosa-dosamu. Dengan sombongnya, demi Allah kamu tidak akan diampuni Allah. Nah, nggak boleh ngomong begitu, karena dia masih hidup. Siapa tahu dia nanti kemudian taubat, diterima taubatnya. Tidak boleh, walaupun dia berbuat dosa besar apapun. Tetap kita nasihati, tetap kita beritahu bahwa itu dosa, bertaubatlah, ya mumpung masih hidup. Begitu. Tidak boleh. Siapapun dia, kalau masih hidup, tidak boleh dikatakan bahwa dia tidak akan diampuni. Nanti Allah ampunkan dia. Justru yang mengatakan itu hapus amalnya. Kecuali kalau ada orang matinya mati gantung diri, dan itu disaksikan memang betul-betul terjadi, ya itu nggak diampunkan dosa dia. Itu pun tidak boleh kita umumkan. Ya, untuk pelajaran lah, untuk pelajaran. Ada orang yang misalnya sangat jahat, dosa besar, macam-macam lah dia. Nah, kemudian dia mati, dan tidak ada tanda-tanda dia bertobat, agar kita bisa jangan sampai kita terpengaruh, ya, terpengaruh dengan perbuatan dia dan sebagainya. Ya sudah, itu di sisi Allah nanti dia akan mendapatkan balasannya. Tapi yang jelas kalau masih hidup, tidak boleh kita bersumpah atas nama Allah bahwa orang itu tidak akan diampunkan dosanya. Justru nanti kita yang akan hapus amalan kita. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Nah, kemudian yang ke-8, pembuat dan pelaku bid'ah. Ini hapus amalan. Disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi, an Katsirin ibni Abdillah, huwa ibnu Amr ibnu Auf al-Muzani, an abihi an jaddihi, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal ibn al-Harisi i'lam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, wahai Bilal, i'lam, ketahuilah wahai Bilal. Qala ma'alamu ya Rasulullah. Kata Bilal, apa yang harus aku ketahui ya Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, i'lam ya Bilal, ketahuilah wahai Bilal. Qala ma'alamu ya Rasulullah, apa yang harus aku ketahui ya Rasulullah? Diulang lagi orang Nabi. Nah, ini saking pentingnya ini. Qala,
Kata Nabi, innahu, sesungguhnya, man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di, barang siapa yang menghidupkan sunnah daripada sunnahku dan aku sudah mati, sudah meninggal, kata Nabi, fa inna lahu minal ajri mislu man amila biha min ghairi ayyan qudso min ujurihim syi'a. Maka sesungguhnya bagi dia pahala seperti orang yang mengerjakan sunnah itu tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan itu sedikit pun. Jadi kalau kita mengamalkan sunnah Nabi sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, betul-betul jelas dalilnya, hadisnya sahih, kita amalkan, lalu kita hidupkan, kita sampaikan, lalu orang pun ikut mengamalkan yang kita sampaikan sunnah tadi itu, maka kita mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkan itu tanpa mengurangi pahala dia. Begitu terus sampai ke bawah. Namanya multi level pahala. Tuh. Jadi ada terus dia sampai berapa download kita ke bawah itu. Tuh, sampai ke bawah sana. Dapat terus kita pahala. Ya. Nah, kemudian sebaliknya lagi kata Nabi, waman ibtada'a bid'ata dolalatin la turdiyallaha wa rasulahu, dan barang siapa yang membuat satu bid'ah dolalah, ya, yang tidak membuat ridhonya Allah dan tidak membuat ridhonya Rasul, kana alaihi mithlu asami man amila biha la yanqusu dzalika min auzarin nasi syai'a, maka bagi dia dosa seperti orang yang mengerjakan bid'ah itu tanpa mengurangi dosa orang tersebut sedikit pun. Jadi hati-hati, pembuat bid'ah, penyebar bid'ah, pelaku bid'ah itu akan mendapatkan dosa. Ya, mendapatkan dosa dari orang-orang yang melakukan seterusnya. Nah, apa itu tentang bid'ah? Jadi bid'ah ini perkara yang sensitif sebetulnya. Ya, memang harus hati-hati sekali. Bid'ah ini adalah, ya, bid'ah ini sesungguhnya dipelajari, kemudian dipahami secara benar, lalu ditinggalkan dia. Nah, ditinggalkan, dipahami, disampaikan secara baik. Jadi bid'ah ini bukan untuk dituju-tujukan kepada orang, disematkan kepada orang, ya, ditunjukkan kepada orang bahwa ini bid'ah, itu tidak boleh. Bukan seperti itu, bukan untuk itu bid'ah itu. Dipelajari, ya, dikaji dia. Nah, lalu diyakini dia bahwa bid'ah itu memang terlarang, ditinggalkan dia. Seperti itu. Ya, dalam kaitannya dengan dakwah. Apa itu bid'ah? Ya. Bid'ah ini ada dalam masalah akidah, ya, ada dalam masalah ibadah mahdoh, itu dia. Itu namanya bid'ah, di situ ada. Jadi dia keyakinan yang mirip seperti keyakinan Islam, tapi sesungguhnya tidak ada tuntunannya dalam Islam. Itu kaitan dengan akidah. Kalau bid'ah dalam ibadah adalah amalan ibadah yang mirip seperti ibadah, tapi tidak ada tuntunannya di dalam sunnah. Itu namanya bid'ah, ya. Bid'ah dolalah namanya. Ada kajian khususnya dia. Ini hati-hati sekali tentang bid'ah ini. Nah, contohnya lah ya, contohnya kalau bid'ah di dalam akidah itu, ya seperti yang disampaikan Nabi dalam hadis bahwa umat Islam itu akan terpecah belah akidahnya itu menjadi 73. 72 terancam neraka, satu yang selamat ke surga. Yang keselamat ke surga itulah namanya ahlu sunnah wal jamaah. Yang 72 itulah bid'ahnya. Nah, tapi semuanya mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Itu perlu dikaji ulang juga lagi nanti. Nah, kemudian kalau bid'ah dalam ibadah itu misalnya, ya, sholat subuh dia tambahi rakaatnya menjadi 4 misalnya. Nah, itu bid'ah. Ya. Atau misalnya sholat sunnah qobliyah ba'diyah dibikin secara berjamaah karena pahalanya besar. Nah, itu bid'ah.
Tidak boleh. Nah, itu sepakatlah kita seperti itu. Tidak ada yang protes, tidak ada yang marah itu kalau saya sampaikan contoh bid'ah seperti itu. Tapi kalau lebih dalam lagi ya bahaya juga nanti. Itu ada kajian khusus lah istilahnya nanti ya, insya Allah. Tapi yang jelas hati-hati. Bid'ah ini dapat menghapuskan amalan-amalan soleh kita. Na'udzubillah min dzalik. Baik, yang kesembilan, membenci Al-Quran. Ya, disebutkan dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah Al-Quran, lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amalan mereka. Jadi benci satu ayat saja benci kepada Al-Quran itu hapus. Misalnya ada ayat yang menurut akal dia nggak cocok ini ayat ini nggak cocok ini, ketinggalan zaman ini katanya. Kalau kita terapkan bahaya ini. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, hapus amalan dia. Walaupun bergelar apapun dia. Satu ayat saja. Tidak boleh. Hapus amalnya. Jadi hati-hati kita. Ya, kalau ada ayat Quran yang sepertinya nggak masuk akal kita, tak terima sama akal kita. Bukan Al-Quran yang perlu diteliti, akal kita, otak kita yang harus diteliti. Nah, kenapa? Karena otak kita ini kan bisa dimasukin oleh setan. Ya. Jadi Al-Quran itu adalah sakral dia. Itu harus kita imani. La raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Satu huruf pun. Ya. Misalnya ibu-ibu ini, misalnya tentang masalah poligami itu. Jangan dibenci Al-Qur'annya. Tapi bagaimana ya syarat-syaratnya itu. Ya, jadi jangan mentang-mentang ada ayat tentang poligami, laki-laki langsung, ya nanti dulu, enggak seperti itu. Tapi jangan dibenci, jangan juga dijadikan satu alat dia. Tidak seperti itu hamba-hamba Allah. Nah, ada kajian khusus dia. Insyaallah. Baik, kemudian yang ke-10, melakukan perbuatan syirik. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya hapuslah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi perbuatan syirik ini menghapuskan amal soleh. Jadi orang musyrik itu adalah orang Islam dia, ngakunya Islam dia. Kalau orang yang di luar Islam, ya jelas-jelas kafir dia, tidak beriman sama Allah. Nah, kalau orang yang betul-betul beriman, mereka hanya minta kepada Allah, berlindung kepada Allah. Tapi orang musyrik ini bercabang dua. Na'budunya kepada Allah, nyembahnya, nasta'innya ke gunung, ya, ke kuburan misalnya, ke laut misalnya, ke orang pinter menurut orang bodohnya misalnya. Nah itu namanya orang perbuatan syirik. Jadi bercabang dua dia. Sholat juga, puasa juga. Tapi di sisi lain dia pergi kepada yang lain juga. Nah ini namanya syirik. Hapus amalnya. Jadi hati-hati tentang syirik ini. Apalagi zaman sekarang ini, ya Allah. Luar biasa kesyirikan zaman sekarang ini. Ya misalnya, ada orang sudah menikah selama 15 tahun. Kata istrinya, Bang, kita sudah 15 tahun menikah. Iya, kok ekonomi kita masih begini-begini aja, Bang? Emangnya kenapa, Dek? Ya, tetangga-tetangga kita sudah punya kulkas. Ada yang 5 pintu, 7 pintu, 8 pintu. Kita dari dulu cuma 1/4 pintu, Bang, katanya. Ya, macam mana lagi, Dek? Abang udah usaha, jualan, nggak laku. Buka ini, nggak jalan. Jualan itu pun bangkrut. Kemudian kata istrinya,
mungkin kita kurang ini bang ke orang pintarnya bang. Loh kok kau bilang begitu? Aku punya teman bang, baru 2 tahun dia jualan, udah lancar bang. Kenapa rupanya? Ternyata dia punya guru spiritual. Kau tahu tempatnya? Aku udah tanya bang, ayolah ke sana kita. Naik motor mereka berboncengan. Di tengah jalan tabrakan, mati pula mereka berdua. Hapuslah amal mereka. Tak boleh. Sekali kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyembahnya hanya kepada Allah, mintanya pun hanya kepada Allah, berlindungnya pun hanya kepada Allah, menggantungkan harapannya pun kepada Allah. Nah, itu yang selamat. Tapi kalau sempatlah dia mempersekutukan Allah, hapuslah amal kebaikannya. Kalau sampai mati tak bertobat, itu maksudnya. Baik. Kemudian contohnya ini dalam hadis, mendatangi dukun dan paranormal. Sebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. An Safiyata an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata'arrafan fasaddaqahu bima yaqul, barang siapa yang mendatangi peramal dan membenarkan apa yang dikatakannya, lam yuqbal lahu salatun arba'ina yauman, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Seperti tadi yang saya sampaikan cerita tadi contohnya. Ini hadisnya. Hamba-hamba Allah. Baik, yang ke-11, memelihara anjing dengan tujuan selain untuk menjaga kebun dan ternak. Hati-hati nih. Tapi kalau untuk menjaga kebun, diikat di sana atau tinggal di kebun dia, menjaga ternak, taruh di sana dia, enggak masuk ke rumah, itu boleh. Tapi kalau tidak untuk yang dua ini, kata Nabi, ini menghapuskan amal soleh. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Abdullah bin Dinar qala sami'tu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man iqtana kalban, barang siapa yang memelihara anjing, laisa bikalbi masyiatin au doriyatin, ya tidak untuk berburu atau tidak untuk menjaga ternak, naqasa kulla yaumin min amalihi qiraton, maka berkuranglah setiap hari amalannya 2 kirot. Setiap hari berkurang 2 kirot gara-gara miara anjing. Selama dia masih miara anjing tanpa untuk berburu, tanpa untuk menjaga ternak itu, tiap hari berkurang 2 kirot, berkurang 2 kirot. Itu 2 kirot itu berapa itu? 2 kirot itu adalah satu gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 7 km, lebarnya 3 km, tingginya 350 meter. Ini di Madinah ini. Nah, bagi yang sudah haji umroh tahulah dia. Yang belum, nah insya Allah nanti kesana lah kita kalau sudah nyaman ya, insya Allah. Ini 2 kirot satu gunung Uhud dia. Tiap hari berkurang segitu. Gara-gara apa? Memelihara anjing. Na'udzubillahi min dzalik. Ini orang beriman dilarang. Ya. Sahih hadisnya. Baik, yang ke-12, durhaka kepada kedua orang tua. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 golongan yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka, Allah tidak akan memandang mereka, dan Allah tidak akan membersihkan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa itu 3 golongan? Rajulun ala fatli ma'in bitorikin, yaitu seseorang yang kelebihan air, ya, yang kelebihan air di pertaniannya itu, di sawahnya itu, yamna'u minhu ibnu sabil, enggan dia memberikan pertolongan bagi orang-orang yang perjalanan, musafir. Ini kelebihan air maksudnya dalam perjalanan sama-sama dia ada air, dia disimpan sama dia, tidak dibagi sama orang lain. Begitu juga di sawah itu, dia punya air, tali air, enggak dibagi-bagi sama orang lain. Nah ini orang-orang yang tidak akan Allah ajak bicara nanti. Allah enggak pandang, Allah enggak bersihkan jiwanya, dikasih azab, hapus amalnya. Ini yang pertama ini. Ya, orang tidak mau berbagi air. Yang kedua, warajulun baya'a rajulan la yubayyi'u illa lid dunya.
Ya, seseorang yang berbaiat kepada pemimpin, tetapi dia berbaiat karena mengharapkan dunia. Nah, jadi bukan karena kejujurannya, bukan karena kebenarannya, bukan karena ingin menegakkan kebenaran berdasarkan syariat, tapi dikarenakan mengharapkan jabatan, mengharapkan ini dan itu, maka di akhirat Allah tidak akan mengajak bicara kepada dia, Allah tidak akan memandang dia, dan Allah tidak akan membersihkan dia. Azab yang pedih bagi dia, hapus amalannya. Nah, ini hati-hati ini. Yang ketiga, fa in a'tahu ma yuridi wa falahu. Maka apabila dia memberikan, ya, dia akan memberikan, apabila memberikan, maka dia akan memelihara janjinya. Wa illam yafi lahu, dan tapi kalau tidak dia diberi, dia tidak akan memelihara janjinya. Jadi maksudnya, kalau dikasih upah, dikerjain. Tapi kalau nggak dikasih uang pelicin, nggak mau. Nah, jadi orang yang suka, ya, yang suka mengerjakan itu karena ada imbalan, ya, karena ada uang pelicin. Itu nanti di akhirat, ya, Allah tidak akan ngajak bicara sama dia. Ya, bahkan bagi dia itu dia akan ditimpakan azab yang pedih. Kalau meninggal, ya, tidak sempat bertobat. Kemudian warajulun sawarajulan bisil'atin ba'dal asri fahalafa billahi laqad a'ta biha kaza wa kaza fa akhazaha. Yaitu seseorang yang menawarkan barang dagangannya, ya, setelah asar, lalu dia bersumpah dengan nama Allah, aku berikan, ya, dengannya sekian, padahal dia berdusta. Artinya, udahlah, harga segini nih, nggak apa-apa untuk kamu, ini murah ini sebetulnya. Saya menjual ini, saya rugi sebetulnya. Modalnya nggak dapat seperti itu. Nah, itu dibohong dia. Padahal modalnya lebih murah lagi. Tapi dia bilang modalnya nggak dapat. Nah, tapi berbohong dia. Ini di akhirat juga tidak akan diajak bicara dan hapus amal soleh. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian yang ke-13 yang menghapuskan amal soleh adalah menolak takdir. Tidak percaya kepada takdir. Sebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud an ibni ad-Dailami qala ataitu Ubay ibni Ka'ab faqultu lahu waqa'a fi nafsi syai'un minal qadr. Ada yang mengganjal dalam diriku, ya, sesuatu tentang takdir, ya. Kata ad-Dailami kepada Ubay bin Ka'af, fahaditsni bisyai'in la'ala Allah an yuzhibahu min qalbi. Coba ceritakanlah kepada aku tentang sesuatu hadis yang dengan itu Allah akan menghilangkan keraguan dalam hatiku ini yang mengganjal itu. Qala law anna Allah 'azzaba ahla samawati wa ahlal ardihi 'azzabahum. Kemudian berkata, seandainya bahwasanya Allah mengazab, ya, penduduk 7 lapis langit dan juga penduduk 7 lapis bumi, Allah mengazab mereka, wa huwa ghairu zalimin lahu. Dan Allah tidaklah berbuat zalim bagi mereka. Ya. Jadi seandainya Allah mengazab 7 lapis langit dan bumi itu, Allah tidak berbuat zalim kepada mereka. Walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Dan seandainya Allah merahmati mereka, adalah rahmat Allah itu lebih baik dari mereka daripada amalan mereka. Nah, jadi andai kata, ya, manusia ini beramal lalu Allah kasih rahmat, ya, bukan karena amalan itu Allah kasih rahmat, tapi karena semata-mata rahmatnya, tidak berimbang amalan dengan rahmat. Tak ada bandingannya. Ya, kalau amalan kita itu satu titik air, jarum kita masukkan satu titik air, itulah amalan kita. Rahmat Allah lautan itu. Nah, itu. Jadi begitu perbandingannya. Nah, walau anfaqta misla uhudin zahaban fi sabilillahi ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadr. Seandainya engkau nafkahkan, engkau infakkan harta sebesar gunung Uhud,
berupa emas. Seperti tadi Gunung Uhud tadi itu. Panjang 7 kilo, lebar 3 kilometer, 3,5 kilometer, tinggi 3,5 meter. Nah itu sampai kata segitu, emas kamu infakkan di jalan Allah, Allah tidak akan terima amalan itu sampai engkau beriman kepada takdir. Nah, jadi takdir ini wajib, ya. Wajib. Kalau nggak beriman sama takdir, semua amalan ditolak. Nah, wa ta'lama anna ma asabaka ma lam yakun liyukhti'aka. Dan engkau ketahui bahwasannya apa saja yang dia takdirkan atas diri engkau, maka ya tidak akan meleset dari engkau. Kalau memang sudah takdir itu akan kena kepada engkau, tidak akan meleset, kata Ubay bin Ka'ab. Wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan seandainya takdir itu tidak ditakdirkan kepada engkau, niscaya tidak akan menimpa engkau. Nah, walau mutta ala ghairi hadza ladakhaltan nar. Andai kata engkau mati di luar pemahaman ini, engkau masuk neraka. Nah, begitu. Jadi inilah pentingnya beriman kepada takdir. Jadi keyakinan terhadap takdir itu, kalau memang ya takdir itu sudah mengenai kita, kita tidak bisa menolak. Kalau memang itu sudah ditakdirkan. Tapi kalau memang itu belum ditakdirkan, tidak akan kena. Seperti itu. Jadi takdir itu ada. Takdir itu ada, ya. Jadi makanya kita wajib beriman kepada takdir baik, takdir buruk itu berasal dari Allah. Nah. Qala summa ataitu Abdullah ibn Mas'ud faqala misal zalik. Nah, kemudian sahabat ini mendatangin Abdullah bin Mas'ud juga berkata demikian. Qala summa ataitu Huzaifah ibn al-Yaman faqala misal zalik. Ku datangi Huzaifah juga berkata seperti itu. Qala summa ataitu Zaidah ibn Sabit fahadatsani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam misal zalik. Ku datangi juga Zaid bin Sabit, begitu juga disampaikan kepadaku apa yang datang dari Rasulullah SAW. Jadi wajib beriman kepada takdir. Nah, cuman pemahaman tentang beriman kepada takdir ini memang agak sedikit tipis sekali dia. Kalau tidak hati-hati, ya bisa salah kita. Contohnya begini. Ya, contohnya begini. Misalnya suami istri dan anak-anak mau berangkat naik mobil. Kalau di Jakarta ini ya, saya kasih contoh di Jakarta, dari Grogol mau ke Kampung Melayu. Ini naik mobil ini tentang takdir ya. Suami bilang, lewat mana kita? Lewat tol, ya, dari Grogol itu lewat tol, langsung Komdak, Pancoran, nanti keluar. Nah, nanti dari keluar Gelail sana, nanti terus belok kiri sampai ke Kampung Melayu. Atau kita dari Selipi belok kiri, nanti kita lewat Otista, lewat sini bukan, lewat Kasablanka. Jadi dari tol Komdak atau dari Kasablanka. Kata istri dan anak-anak, sudah kita lewat tol aja biar cepat. Baiklah, kata si suami, Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Masuk tol lah. Begitu sampai dekat Pancoran, sedikit lagi mau keluar jalan tol, tidak bisa keluar. Kenapa? Macet total luar biasa. Nah, ada yang bilang patung Pancoran katanya turun cuci kaki, jadi orang pada lihat, begitu. Macet total. Nah, suaminya tenang dia, tidak marah, tidak emosi. Kata si istri, loh, kok abang tidak marah? Ini kan maunya kami, maunya abang kan dari sana tadi Kasablanka. Apa kata si suami? Ya sudahlah, kita kan sudah ikhtiar tadi, sudah sepakat kita, sudah baca doa kita, lewat tol ini supaya lancar. Ternyata takdir Allah macet, terimalah takdir ini. Begitu, itu yang benar. Yang penting kita sudah ikhtiar, sudah berdoa kita. Kita ingin lancar, ternyata macet, terimalah takdir ini. Tidak boleh kita katakan, coba tadi dari sana. Tidak boleh. Enggak nerima takdir namanya. Ya, jadi usaha dulu sambil berdoa, bertawakal.
Nah, ternyata kalau memang tidak sesuai dengan harapan, itulah takdir. Terima. Tapi kalau sesuai dengan harapan lancar, itu juga takdir, bersyukur. Ya, bersyukur kita. Tapi kalau nggak sesuai dengan keinginan kita, terima. Itulah takdir. Tidak boleh kita mengatakan coba dari sana tadi. Tidak boleh. Tidak menerima takdir namanya. Dan yang lain-lain. Ya, banyak sekali ya dalam kehidupan ini. Banyak sekali tentang takdir ini. Ya, waktu masih bujangan ya, suami istri itu berkenalan, akhirnya menikah ya, menikah. Nah, sudah lama pernikahan itu, akhirnya sering berkelahi. Aku nyesal kawin sama kau, Bang. Aku juga nyesal. Kenapa aku nggak dulu? Nggak boleh. Itu namanya nggak terima takdir. Ya kita terimalah, cuman kita perbaiki ke depan. Begitu juga anak sudah lahir. Kenapalah kau lahir dulu? Tidak boleh. Nggak terima takdir namanya. Jadi bukan pasrah ya. Ikhtiar dulu, berdoa, bertawakal. Kalau dia sesuai dengan harapan, bersyukur. Tapi kalau tidak sesuai dengan harapan, bersabar, itulah takdir. Nah, jadi begitu, jangan menolak takdir. Ya, tidak boleh menolak takdir, hapus amalannya. Na'udzubillah min dzalik. Baik, untuk mendukung program Majelis Studi Dakwah Terapan ini, bagi yang sudah subscribe, like and share, serta memberikan dukungannya, kami ucapkan jazakumullah khair. Kritikan, saran, dan pertanyaan, silakan tulis pada kolom komen atau di WA. Untuk menyaksikan ya video-video sebelumnya, silakan klik di YouTube Ustadz Arifin Purba Official. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada part yang ketiga atau part yang terakhir.